Perhatikan sekali lagi. Saya baca. Harus jelas. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemana sasaran kita? Nah, haleluya. Makanya kita kitab Wahyu harus sudah jelas diperhatikan. Saya melihat langit yang lama, bumi yang lama sudah tidak ada lagi. Sedangkan surga itu turun dari sana, Yerusalem baru. Dan itulah kota Allah bersama-sama dengan umatnya. Jadi, kita bukan ke surga. Tapi kemana? Saya tidak salah. Karena apa? Berdasarkan firman. Dan saya melihat pandangan. Kalau Judas berdosa diganti apa enggak? Ganti. Kalau yang lain juga diganti, saudaraku. Surga itu pernah ada dosa di sana. Dosa siapa? Lucifer. Tuhan tidak akan di situ. Pada waktunya itu ditinggal. Di mana Allah? Yerusalem baru bersama dengan umatnya. Pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan anak-anak Tuhan yang mungkin masih di perjalanan dan mereka itu untuk tetap datang beribadah Tuhan, sertai orang mereka hingga boleh tiba tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Saya persilakan dulu saudaraku. Saya sampaikan salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita masih Tuhan beri kesempatan beribadah kepadanya. Saya mau mengajak kita membaca kitab Wahyu pasal 21. Ayat yang pertama sampai dengan kelima. Kita bergantian. Saya baca ayat ganjil, saudara ayat yang genap. Wahyu 21 mulai ayat 1. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, saudara. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pertarungan atau rasa tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
bersama kita. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah segala sesuatu. Perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena sekarang kita di penghujung dari waktu, maka sudah sepatutnya kita harus sudah mengerti seluruh Alkitab. Dan khususnya buku yang terakhir ini adalah kitab Wahyu. Mungkin bagi orang ini merasa tertutup, merasa susah, tapi semua firman Tuhan itu tidak ada yang tertutup. Hanya mungkin mereka tidak mengikuti dengan baik secara teratur dan merupakan perjalanan dari mana sampai ke mana, berakhir di mana. Mungkin mereka acak-acakan saja. Mungkin mereka hanya mengikut Tuhan, mendapat perkara-perkara untuk jasmani, kesembuhan, pertolongan, masalah selesai, kebutuhan makan dan minum, dan segala sesuatu. Tapi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku, apakah kita juga orang yang diberkati Tuhan? Amin. Amin. Harus mengerti seluruh Alkitab ini. Harus. Dan Tuhan pasti akan memberi pengertian. Tidak ada Tuhan memberikan sesuatu hal yang tidak bisa dimengerti. Guru saja sama dosen, apapun pelajaran perkuliahan, dia mencoba supaya para murid ataupun mahasiswanya bisa mengerti dengan baik, dengan tepat, sampai berpraktek. Sehingga menjadi manusia yang bisa handal di bumi ini. Jadi kita manusia yang benar-benar handal secara rohani. Ini saudaraku. Kalau ada pertanyaan, kemanakah akhir manusia itu? Maka dalam kitab Wahyu ini sangat jelas sekali. Saya senang saudaraku memperhatikan kitab Wahyu ini karena semua terbuka, semua terang. Tidak ada yang tertutup. Bila orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ini ya, yang tidak bersungguh-sungguh, yang hanya senang dan puas hanya dengan kekayaan dunia, kesenangan dunia, maka mereka disebut dalam Lukas pasal yang ke-16. Saya mau ajak kita memperhatikan orang kaya di bumi. Ayat 19, Lukas 16. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini bersukaria dalam kemewahan. Kita juga harus bersukaria, saudaraku. Tapi di dalam Tuhan. Begitu, saudaraku. Ya, ada jalur-jalurnya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu,
malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ketika dua di sebelah salib Yesus, maka salah satu dia sadar akan dirinya, dia sadar kejahatannya, dan dia yakin Tuhan itu adalah yang maha baik. Dan dia menyerahkan dirinya, dia berkata begini, Tuhan, kalau engkau sampai di dalam kerajaanmu, ingat saya. Yesus berkata, saat ini, hari ini, engkau bersama saya ada di Firdaus. Ini. Tapi orang yang tidak benar, yang hanya kaya dalam perkara dunia, kita lihat ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ini saudaraku. Jadi sekarang ini, orang jahat belum di neraka, tapi ada di alam maut. Orang yang dibenarkan belum di Yerusalem baru, tapi berada di Firdaus atau pangkuan Abraham. Jadi pangkuan Abraham itu bukan di pangku. Pangkuan Ibu Pertiwi mana kakinya? Ayo, siapa yang tahu? Ada kakinya enggak? Ibu Pertiwi apa? Negara. Kaki negara ini mana? Nggak ada tahu. Jadi kalau di pangkuan Ibu Pertiwi artinya kita berada di Indonesia. Itu saudaraku. Jadi kalau pangkuan Abraham ada di dalam iman dan perjanjian Bapa surga kepada Abraham. Haleluya. Ini. Jadi berkat Abraham menjadi milik kita. Itu artinya ya, wah aku mau dipangku. Ya kalau di sini, itu pun kalau 7 anaknya rebutan, aku mau dipangku. Siapa nanti dipangku rebutan satu-satu? Ya kan? Tapi di dalam apa yang ada pada bapaknya, makannya sama makan, minumnya sama minum. Ya kalau beli baju dibelikan semuanya. Dan bapaknya juga bapak yang baik sama mamanya. Nggak ada yang pilih kasih, nggak ada yang nepotisme. Semua dikasih. Pasti orang tua mengasihi anak-anaknya dengan baik. Haleluya saudaraku. Tuhan kita baik. Semua kita. Ya. Diberkati. Ada di dalam perjanjian Allah yang ada pada Abraham. Itu artinya kita ada di pangkuan Abraham. Kita ada di pangkuan Ibu Pertiwi, berarti kita ada di Indonesia, makan di sini, minum di sini, kerja di sini, beraktivitas di Indonesia ini. Kita ada dalam pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Republik Indonesia, NKRI. Harga mati ya? Iya dah. Oke, tapi kalau saya Yerusalem baru harga mati. Haleluya. Nah, kita sudah tahu. Sekarang kembali kita ke Wahyu pasal 21, saudara-saudaraku ya. Jadi nantinya kita, saya juga benar-benar perhatikan saudaraku. Nah, saya mau ulang dulu. Baca ya, perhatikan ya. Mulai ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru dari sorga, turun dari sorga, dari Allah yang berhias sebagai
berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Siapa yang mau ke surga? Amin. Aku enggak lagi. Biar nanti. Makanya tadi saya suruh dengar yang baik. Sasaran umat Tuhan pemenang kemana? Yerusalem yang turun dari haleluya. Nah, harus jelas saudara-saudaraku. Perhatikan sekali lagi. Saya baca. Harus jelas. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemana sasaran kita? Nah, haleluya. Makanya kita kitab Wahyu harus sudah jelas diperhatikan. Saya melihat langit yang lama, bumi yang lama sudah tidak ada lagi. Sedangkan surga itu turun dari sana, Yerusalem baru. Dan itulah kota Allah bersama-sama dengan umatnya. Jadi, kita bukan ke surga. Tapi kemana? Saya tidak salah. Karena apa? Berdasarkan firman. Dan saya melihat pandangan. Kalau Judas berdosa diganti apa enggak? Ganti. Kalau yang lain juga diganti, saudaraku. Surga itu pernah ada dosa di sana. Dosa siapa? Lucifer. Tuhan tidak akan di situ. Pada waktunya itu ditinggal. Di mana Allah? Yerusalem baru bersama dengan umatnya. Saudara nanti mau kemana? Haleluya. Haleluya. Nah, harus jelas saudaraku. Saya bukan bahasa Inggrisnya, bahasa ininya, Yunani ini. Enggak, kita enggak usah belajar itu. Sudah ada jelas-jelas firman. Apalagi ada pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang di dalam Tuhan, mulai dari pengalaman awal. Kita ada pengalaman, kita tidak akan goyah. Dan perjalanan kita tidak akan salah. Haleluya. Baru sekarang tahu atau sudah lama tahu? Kita nanti bukan ke surga. Baru sekarang. Ngaku ya? Benar dong. Makanya datang terus ibadahnya. Haleluya. Kita pasti lihat semua Tuhan buka. Saya rasa juga ya memang begitu saudaraku, orang-orang besar di gereja juga belum tentu semua melihat itu dan menghokbakan itu. Pasti dia bilang, Bapak ini masuk ke surga. Ke situ saudara. Padahal itu ditinggal. Turunlah Yerusalem baru dari surga. Dan di Yerusalem baru tempat Allah berdiam bersama dengan umatnya. Haleluya. Senang saudaraku kalau kita mengerti. Tetapi Yerusalem baru ini saya lihat saudaraku. Nggak mudah boleh masuk di sana. Ayat yang kelima.
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kapan pembaharuan itu? Ada yang tahu nggak? Nah, makanya kita belajar, haleluya. Saya juga belajar. Saya tengah-tengah kok bawa begini, banyak yang tidak tahu. Jadi aku dengar, jadi saat itu saya mengerti. Iya. Jadi jangan saudara pikir aku ini orang pinter. Tapi Tuhan berikan pengertian. Dan Tuhan bukakan rahasia firman-Nya. Dan itu yang kita butuhkan untuk ibadah hidup menjadi ibadah yang agung. Kapan kita dibaharui? Nah, lihat, aku jadikan semua baru. Haleluya. Pembaruan itu pertama-tama adalah di dalam Yesus kita dibenarkan. Ini awal, harus benar-benar kita mengerti. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita, Yesus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini saudara-saudaraku. Jadi pembenaran kita ada diawali dari Yesus. Itulah pembenaran kita. Jadi kita semua dibenarkan dengan iman kepada kasih Bapa di surga karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Awal. Untuk lebih maju lagi, saya melihat saudaraku masuk ke Yerusalem baru itu jenjang kepada jenjang. Nah ini, orang mau masuk dalam satu jabatan saja, jenjangnya itu ribet. Gelandang sini, sini, situ, sini, situ, sini, situ. Nggak teratur, saudaraku. Kalau kita, walaupun banyak saudara-saudaraku, yaitu pembaharuan itu, tapi semua teratur. Mulai menerima Yesus dengan benar, meninggalkan hidup lama. Di dalam Roma 12 permulaan ibadah kita, kita menyerahkan hidup yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, kita nggak usah bacain semua lagi, nanti cuma baca-baca ya. Tapi kan kita sudah pernah dengar, sudah ikuti. Haleluya. Nah, baru sekarang urut-urutannya, sesudah kita ada ibadah-ibadah kita sudah ada penyerahan, dan kita diberi kesempatan. Saya bersyukur. Kita ada yang umur 60, yang 60 ke atas. Tunjuk tangan. Iya. Wah, mantap. 50. Ayo. Wah, ayo. Yang 50. Waduh, haleluya. 40. Mantap. 30. Mana? Yang 20 ke atas. 17 tahun ke atas. Ayo, 17 sih.
Aduh, haleluya. Ini kemurahan Tuhan bagi kita. Saya kemurahan Tuhan, biar banyak mandi air firman Tuhan. Haleluya. Ini kemurahan Tuhan bagi kita. Dikasih umur panjang. Jangan cuma bagi kuenya, potong kuenya. Jangan, saudaraku. Kita harus merasa saya ini diberi kesempatan banyak penyucian. Haleluya, saudaraku. Banyak pengalaman dalam perjalanan rohani. Ini yang paling hebat. Supaya panjang umur kita, kekal selama-lamanya. Itu yang panjang umur. Kalau seperti ada teman saya main bulu tangkis tempari di sini, di Balai Rakyat ini, Akaso meninggal, saudaraku. Masih umurnya jauh di bawah saya. Guru, angka 28. Nah ini. Jadi kita kalau dikasih umur panjang, bersyukur. Kita harus gunakan itu berpengalaman dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, harus terjadi proses penyucian kepada penyucian. Darah Yesus itu adalah termasuk perkataan Yesus. Lihat, aku jadikan semua baru. Tanpa darah Yesus, tidak mungkin kita baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kita semua sudah harus berpengalaman. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Udah merasakan sungguh-sungguh? Ya. Kalau belum, jangan amin. Nanti masih banyak kekurangan diaminin. Jadi tidak bisa baru lagi. Jadi kalau memang masih banyak yang belum, Tuhan masih banyak. Kesempatan ini sucikan saya Tuhan. Harus begitu. Haleluya. Sampai kita benar-benar yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Enak kalau kita sudah mengerti. Tahu jalannya. Gak kayak mau mau pegawai negeri, pimpung sana pimpung, ada urusan apa, pimpung sana pimpung sini. Akhirnya, bingung. Sana sini, sana sini, sana sini, sana sini apa? Bingung. Tapi kalau kita dalam Tuhan, tidak boleh bingung. Dia kalau belum baru, minta dibarui oleh Tuhan. Harus benar-benar baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena sasaran kita adalah Yerusalem baru. Di mana Yesus berkata, lihat, aku jadikan semua baru. Proses baru itu ikuti dengan baik. Dan kita harus berpengalaman dengan baik. Nah, nanti nggak ada yang berkata, dulu belum aku ngerti, pendeta kami khotbah cuma berkat-berkat sama sembako, sembuh. Nggak boleh berkata begitu. Kita harus sampai melihat semua firman Tuhan. Sampai kitab yang terakhir yang ke-66 adalah kitab Wahyu. Ini saudara-saudaraku. Pembaruan selanjutnya. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ini adalah pemisahan apa? Kambing dan domba. Ini mirip-mirip saudaraku. Makanannya sama. Yang beda apa? Kambing dan domba yang beda apa? Tabiatnya, wataknya. Kalau kambing itu susah dituntun. Harus diikat, ditarik. Ditarik juga masih meronta. Tapi kalau domba, ngerti saudaraku. Gembalanya di depan, dombanya mendengar dan mengikut. Kalau sudah terbiasa, nggak usah pun gembalanya, kambing aja apa
Anjing aja disuruh halau sana. Wah, semua terarah. Ini saudaraku. Ini termasuk pembaharuan untuk bisa masuk Yerusalem baru. Lihat, aku jadikan semua baru. Di dalam Matius pasal yang ke-25, di situ penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang, ini 31 ya. Dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Haleluya. Jadi Wahyu 21 ayat 5 apa tadi? Lihat, aku jadikan segala sesuatu. Semua apa segala sesuatu? Nah, segala sesuatu baru. Perkataan ini adalah benar. Haleluya. Itu dipisah. Domba dengan kambing. Saudara-saudaraku, Yesus biar benar dia nggak selalu harus berbantah-bantah. Seringkali dia kalau dia merasa tidak berguna, dia diam saja. Haleluya, saudaraku. Kita ini kalau sudah domba Tuhan, haleluya gitu, saudaraku. Wah, harus dipertahankan. Filipi pasal yang kedua ayat 6. Walaupun kesetaranya dengan alat, tapi tidak mempertahankan, melainkan mengosongkan diri. Haleluya. Jadi biarpun kita benar, jangan terlalu sampai bertahan. Kamu salah, aku benar. Kamu salah, aku benar. Belum begitu, saudaraku. Itu masih sifatnya apa? Haleluya. Yang ngomong itu ya, ibu putar-putar ya, bukan aku. Tapi itu firman Tuhan. Haleluya. Iya, memang begitu, saudaraku. Sekarang kita periksa diri. Dombakah saya atau kambing? Kalau pun marduku. Tahu marduku? Pagi sore berentam. Ada dulu keluarga keturunan Belanda di sebelah kami. Keturunan Belanda ini bukan orang kita. Bukan orang kita. Keturunan Belanda. Tiada waktu tanpa ribut. Jadi udah terbiasa. Apa itu? Ya sebelah. Oh biasa. Gitu sudah. Tapi kalau kita bukan itu. Kita harus damai, sejahtera, tenang, aman. Karena kita adalah domba-domba Tuhan. Haleluya. Yesus diolok, dihina sampai di apapun. Dia tidak ribut, dia tidak membuka mulut. Dan dia berdoa, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin, saudaraku. Pemisahan lanjutan setelah penyucian darah. Setelah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harus sampai dilihat. Kesulitan. Penurutan. Banyak orang 3 tahun gak menurut. 6 tahun gak menurut. Kadang sampai mati gak menurut. Kambing terus. Gak boleh masuk Yerusalem baru. Tapi kalau kita ada kesempatan. Haleluya. Bersifat aman, damai, sejahtera. Orang lihat kita harus benar. Kalau keluarga si Anu itu damai, sejahtera. Kalau jemaat Maranatha itu aman, damai. Amin. Jangan begitu, saudaraku. Haleluya.
Amin. Amin. Harus senyum Pepsodent. Tapi bukan karena Pepsodent. Karena kuasa Roh Kudus. Jangan hati yang selalu panas. Bibir yang cakap-cakap kalau tadinya ketawa. Jadi maju ke depan. Cakap enggak? Mana cakap begini? Dari bilang, Kalau saya begini terus, saudara senang apa enggak? Lari kali ya. Tapi kalau begini kita senyum dan bermuka gembira. Senang apa enggak? Senanglah. Wah, di tempat Bapak itu makanannya sebenarnya biasa aja, sederhana. Tapi karena mukanya damai, makanannya kali dimasak pakai cinta, ya. Orang sana masak pakai mecin. Tapi karena dimasak dengan cinta, akhirnya semuanya enak. Haleluya. Makanya ibu-ibu kalau masak juga doainlah. Ya, biar damai semua yang makan ini. Haleluya. Enak, saudara-saudaraku. Jadi, biar masak juga berdoa. Yang makan ini semua rendah hati, yang makan ini semua anak Tuhan. Yang makan ini semua orang benar. Oh, luar biasa makanan kita. Enaknya bukan main. Haleluya. Haleluya, indah saudaraku. Makanya, pembaruan itu adalah termasuk pemisahan tabiat. Iya, pemisahan tabiat. Jadi penghakiman terakhir memisahkan domba dan kambing itu pemisahan tabiat. Kalau sudah kelihatan mirip itu, ya mungkin bulunya agak beda, tapi besarnya ciri-cirinya sudah mirip, saudaraku. Jangan kita cuma mirip-mirip, apalagi namanya yang aspal. Jangan anak Tuhan yang palsu. Haleluya. Karena banyak kepalsuan. Dan sekarang ini yang palsu juga diburu orang. Orang gini-gini, tahu-tahu palsu, saudaraku. Ya, jadi kita ini harus yang murni dari Tuhan. Ada Kristus palsu, ada nabi palsu, ada malaikat yang palsu, ada pengajaran palsu, ada juga Kristen palsu. Banyak kepalsuan. Tapi kita harus murni. Yesus berkata, lihat, aku jadikan semua baru. Ini saudaraku. Saya mau cepat-cepat biar kita bisa mengambil intisari-intisari dari firman Tuhan ini. Penyucian itu kita sudah lihat tadi jenjangnya. Dan penyucian itu ada juga dalam kebangkitan. Pemisahan. Orang yang tidak benar pada kebangkitan yang pertama tidak bangkit. Tetapi orang yang benar pada kebangkitan yang pertama mereka bangkit. Haleluya. Jadi tadi pemisahan kambing dengan domba, sekarang orang benar dengan tidak orang benar dalam kebangkitan itu beda. Orang yang tidak benar kebangkitannya terjadi pada kebangkitan yang kedua. Orang yang benar itu kebangkitan menyongsong Tuhan di udara dan masuk di Yerusalem, belum masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ini saudaraku. Jadi kebangkitan orang mati juga sudah terjadi penyucian, pemisahan, dipisahkan. Orang yang tidak benar tidak ada daya untuk bangkit. Nah, di situ nggak boleh bermain-main lagi, saudaraku. Saat sekarang, wah masih sama.
yang bersungguh-sungguh, yang tidak masih semaunya sendiri. Tapi kalau dalam kebangkitan, tidak bisa lagi. Sedikit kita ada di dalam kekurangan, tidak akan ada kuasa kebangkitan. Haleluya. Mari kita mau baca dulu. Langsung aja kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini pasal yang ke-20. Ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang kelima. Tetapi orang yang mati yang lain tidak bangkit. Orang mati yang lain tidak bangkit. Siapa mereka? Orang yang tidak benar. Sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Biar kita masuk dalam kebangkitan yang pertama. Amen. Tapi saudaraku, mari, apapun yang tidak benar, janganlah susah-susah mempertahankan itu. Buang. Memang sifat manusia ini banyak. Udah rongsokan aja disimpan. Saudaraku, jangan sayang dengan rongsokan. Haleluya. Kalau ada tabiat-tabiat yang tidak benar, buang sajalah. Masa aku mau berdamai sama dia? Jangan begitu. Berdamai saja, saudaraku, kalau ada yang tidak berdamai. Haleluya. Jangan susah-susah. Jangan blok-blokan. Nanti di Yerusalem baru nggak bisa, saudaraku. Di Yerusalem baru nggak ada blok sini, blok situ. Haleluya. Sama, saudaraku. Kambing dengan domba aja udah dipisahkan. Orang benar sama tidak benar sudah dipisahkan. Jadi kalau kita masih belum mau menyatu, haleluya, amin, saudaraku, menyatulah semuanya. Amin. Apalagi suami istri, ya udah berdamai lah, menyatulah. Nggak usah pakai tuntutan, haleluya. Untuk menuntut itu nggak habis-habis. Ya, untuk menuntut itu adalah orang yang tidak mau rendah hati, tidak mau sabar, tidak mau damai, saudaraku. Tapi kita ini mau damai, haleluya. Ayo semua, bapak-bapak, haleluya. Ibu-ibu, muda-mudi, semua kita, haleluya. Amin, saudaraku. Ya daripada nanti terlambat, ya sudah sekarang buka-bukaan. Semua terus terang, haleluya. Terang terus. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun juga adalah sudah merupakan praktek hidup benar. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal yang ke-60, pendudukmu semua orang benar. Nah, ini saudara-saudaraku. Apa ingat tadi malam? Ayo. 60 ayat 21. Pendudukmu semua orang-orang benar. Gak ada kampung di dunia ini yang penduduknya semua orang benar. Memang ada, saya dengar kampung atau di mana itu di Jawa Tengah, rumah-rumah nggak dikunci-kunci, tapi nggak ada yang kehilangan. Tapi bukan berarti itu sudah benar semua. Ya, tapi kalau nanti dalam kerajaan 1000 tahun itu praktek. Semua orang benar. Nggak ada yang benci satu dengan yang lain.
Semua senyum dan bermuka gembira. Nggak ada saudaraku yang peluk-pelukan, nggak ada yang ngata-ngatain, nggak ada semua. Kerajaan 1000 tahun praktek dari kebenaran firman. Kerajaan 1000 tahun adalah praktek dari orang-orang benar. Ini saudara-saudaraku. Cuma ternyata mulai sekarang harus mulai masuk praktek orang benar. Haleluya. Ini saudaraku. Sudah disampaikan firman, salah sendiri kalau enggak mau. Jadi kita harus mau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tadi, pendudukmu semua orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Itu selama-lamanya itu bukan dalam arti kekal. Selama aku hidup, ini rumah tidak boleh jual. Itu selama-lamanya. Selama-lama aku hidup. Haleluya. Tapi kalau sudah meninggal, ya mau dijual, mau diapain, terserah yang hidup. Karena yang mati dan yang hidup berbeda alam. Haleluya. Jadi ini pendudukmu semua orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Itu selama 1000 tahun. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita mulai untuk menunjukkan keagungan Tuhan. Haleluya. Sangat indah. Amin. Tidak ada yang mau disombongkan. Apa yang mau kita sombongkan? Surga. Surganya kita tadi di mana? Yerusalem baru. Yerusalem baru, saudaraku. Itu Yerusalem lama itu pernah dikotori sama Lucifer. Atau surga itu pernah dikotori. Jadi Tuhan tidak tinggal di situ bersama dengan orang-orang benar. Tapi Yerusalem baru turun dari surga itu. Baru Tuhan berada dengan umatnya di Yerusalem baru. Ayo kita baca dulu. Wahyu 21 mulai 1 sampai 5. Ayo. Udah dapat? 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pertabuhan, atau rasa tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tulisanlah, karena segala perkataan ini adalah adanya. Iya. Indah saudaraku. Kalau kita imani, sekarang juga rasanya langsung damai sejahtera. Kalau hati kita nggak keras. Ya, kalau mau berdamai. Kalau buang tabiat sombong umpamanya ada, ya udah. Kalau tabiat gangguan, apa semua pokoknya apa yang tidak benar dibuang. Haleluya. Aku bukan sindir-sindir. Enggak, ngapain sindir-sindir. Cuma kalau saya tidak berkata firman Tuhan secara benar, wah, nanti semua jiwanya dituntut ke saya. Ngapain kamu situ jadi gembala, tahu-tahu gak ada yang benar. Tapi semua kita harus jadi orang benar. Oh, saya senang sekali, saudaraku. Berarti tidak sia-sia. Haleluya.
Saudara juga datang jam tadi dari aku sekitar jam 5 lebih dikit berangkat sini. Tapi kalau kita jadi orang benar masuk Yerusalem baru, nggak sia-sia. Apalah artinya apa yang kita lakukan sekarang ini? Belum ada apa-apanya. Apalagi ditimbang dengan Yesus. Bukan karena dosanya, dia harus mati tersalib. Haleluya. Kita bersyukur. Amin. Jadi kerajaan 1000 tahun itulah sebagai praktek penyucian terakhir. Berlaku untuk masuk di Yerusalem baru itu. Gak ada lagi sedikit kesombongan seperti Lucifer. Itu di surga yang dulu pernah itu terjadi. Makanya Tuhan juga sudah membuat bagi kita Yerusalem baru. Haleluya. Mari kita nyanyi Yerusalem kota kudus.